Jim Crook tebar pesona ke STY, Erick Thohir pamerkan progres training center Timnas Indonesia. Bonus melimpah jadi motivasi Timnas Indonesia U19. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U19 mendapatkan bonus 1 miliar rupiah. Bonus tersebut diberikan untuk skuad Garuda Nusantara, yang mana baru saja menjadi juara di ajang Piala AFF U19 2024. Pemberian bonus itu dilakukan pada malam apresiasi Timnas Indonesia U19 di Plaza Mandiri, Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri pun menyambut baik pemberian bonus itu. Namun sang pelatih mengatakan ia dan timnya tidak berpuas diri dengan capaian saat ini karena ada target selanjutnya. Indra Syafri pun menegaskan timnya akan fokus menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Walbara Jatim dan rekan-rekan tergabung di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste dan Maladewa yang berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Timnas Indonesia U20 akan bertindak sebagai tuan rumah pada grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. PSSI ingin seluruh pertandingan grup F itu digelar di Jakarta. Ada dua venue yang dibidik oleh PSSI untuk menggelar pertandingan ini. Kedua venue itu adalah Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Sekjen PSSI Yunus Nusi sendiri menyebut kesuksesan Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 membuat pihaknya ingin menggelar kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Jakarta. Yunus Nusi pun berharap masyarakat pecinta sepak bola Indonesia bisa datang langsung mendukung perjuangan tim merah putih di Jakarta. Sebab dukungan itu sangat penting bagi Timnas U20 Indonesia yang menargetkan lolos ke Piala Asia U20 2025. Adapun Piala Asia U20 2025 sendiri akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Turnamen itu hanya diikuti oleh 16 negara hasil dari kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 sendiri diikuti oleh 45 negara yang terbagi ke dalam 10 grup. Ketum PSSI Erick Thohir mengklaim training center atau pusat latihan Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara sudah siap. Erick membocorkan ada 2 lapangan yang sudah siap dipakai. Bahkan tempat penginapan untuk pemain Timnas Indonesia Putra juga sudah siap. Sementara untuk Putri akan rampung pada 10 September 2024 ini. Walau demikian, pusat latihan ini akan lebih dahulu digunakan untuk Timnas Indonesia kelompok umur junior. Sebab Erick mengatakan ingin Timnas Indonesia Junior punya persiapan yang lebih matang. Sudah siap, 2 lapangan sudah siap. Kita prioritas untuk di IKN untuk tim junior dulu supaya paling tidak mereka lebih fokus, lebih bisa melakukan persiapan lebih baik lagi ke depan. Ujar mantan Presiden Inter Milan ini. Kiper keturunan Martin Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS pada Kamis 15 Agustus mendatang. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024, akan diumumkan apakah kiper 25 tahun ini tersedia atau tidak untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana mantan anggota Exco PSSI itu berharap Martin Paes dapat memenangkan sidang ini. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji juga angkat bicara, di mana CEO Bayangkara FC ini baru mau membahas terlebih detail terkait Martin Paes kelar sidang CAS. PSSI pun membawa kasus ini ke CAS agar Martin Paes bisa segera membela skuad Garuda. Sebab tenaga sang pemain dibutuhkan tim asuhan Sintayong untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Mauresmo Hinoke dikabarkan akan sulit untuk diproses naturalisasi. Pasalnya menurut laporan dari Bung Binder via YouTube pribadinya, Mauresmo Hinoke punya garis keturunan yang sudah melebihi batas dari aturan FIFA. Dikutip dari unggahan Instastory Instagram @ikiawan7, Hinoke dijelaskan memilih dari keturunan dari sang buyut. Bahkan akun yang kerap membocorkan pemain keturunan tersebut juga menegaskan pihaknya telah berusaha keras mencari data yang valid. Tentu hal tersebut menjadi kabar buruk bagi Hinoke yang memiliki mimpi untuk tampil bersama skuad Garuda. Terlebih ia telah tampil impresif selama Toulon Cup beberapa waktu yang lalu, sehingga Mauresmo Hinoke bersama Dion Max serta tim Gayfans masuk rekomendasi Indra Syafri untuk diproses naturalisasi oleh PSSI. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji membocorkan bahwa keputusan Matthew Baker yang kerap memilih Timnas Indonesia U17
Ketimbang timnas Australia U17 tak luput dari faktor dukungan keluarga, terutama dari sang ibu yang lahir di Jakarta. Ini menjadi kabar yang sangat baik karena pemain Melbourne City U18 itu merupakan pemain potensial. Sumarji juga kembali menegaskan Baker akan bergabung ke TC Timnas Indonesia U17 yang akan digelar di Bali. Ia akan bergabung dengan skuad asuhan Nova Arianto untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan ada kans Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sebelumnya PSSI menyebut pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada September mendatang. Gelora Bung Tomo jadi pilihan karena akan ada acara di GBK. Pada awal September nanti akan ada kegiatan di GBK terkait kedatangan Paus Fransiskus di Jakarta. Namun Zainuddin Amali menjelaskan bahwa PSSI tengah mengusahakan kembali ke GBK. Pasalnya bermain di Jakarta akan lebih menguntungkan pada Indonesia. Lantaran penerbangan dari Arab Saudi ke Jakarta lebih banyak ketimbang ke Surabaya. Apalagi Timnas Indonesia juga sudah terbiasa main di GBK. Dengan kata lain, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tak perlu lagi adaptasi banyak dengan kondisi dan situasi GBT. Kendati demikian, PSSI wajib menggaransi bahwa rumput GBK layak untuk digunakan. Striker keturunan Jawa Jim Kruk menjadi satu dari 3 pemain di skuad U20 Indonesia yang sempat didepak oleh pelatih Sintayong. Meski sempat menjalani trial bersama Timnas Indonesia U20, Jim Kruk masih dianggap belum memenuhi standar pelatih STY. Jim Kruk kala itu kalah saing dengan Rafael Strijk. Ia pun harus angkat koper dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 bersama Max Christoffel. Setelah gagal membela Timnas Indonesia, Jim Kruk diketahui bergabung ke ex-klub Ragnar Oratmangun SC Camber. Jim Kruk akan bermain di tim U21 SC Camber terlebih dahulu untuk melihat kualitasnya lebih jauh sebelum masuk ke tim utama. Di sesi pramusim bersama SC Camber, Jim Kruk tunjukkan kelasnya sebagai calon striker hebat. Ia mencetak gol indah lewat sundulan saat membela SC Camber. Video yang diunggah oleh Jim Kruk ini pun banyak mendapatkan pujian dari netizen tanah air. Bahkan di kolom komentar kiper Erlangga Setio berikan pujian. Netizen juga banyak yang men-tag akun Sintayong agar Jim Kruk bisa dipertimbangkan lagi untuk membela Timnas Indonesia. Pelatih Indra Syafri membela Arkan Kakak yang banyak dihujat atau dibully oleh publik karena performa yang kurang apik bersama Timnas Indonesia U19. Bagi Indra Syafri, hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Pemain usia muda ada kalanya main baik dan ada kalanya main di bawah performa. Pemain seperti ini seharusnya malah dibesarkan hatinya. Jika publik menilai seorang pemain termasuk Arkan Kakak tidak bermain baik, Indra pasang badan. Menurutnya, orang yang paling pas untuk disalahkan adalah pelatih. Hujatan publik utamanya di media sosial berawal dari aksi Arkan Kakak di Piala Dunia U17 lalu. Ketika itu Arkan dihujat karena selebrasi gol yang luar biasa. Kebencian kepada Arkan Kakak pun semakin membesar karena ada beberapa tokoh berpengaruh di media sosial ikut merisak. Hingga kini, Arkan Kakak terus jadi sasaran amuk di media sosial. Kian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan terus News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.